Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Syaputra Yuliarto dengan NIM 120218868 dari kelas SI 4204. Di sini saya akan menjelaskan modul minggu 9 tentang memodelkan keadaan objek menggunakan diagram state machine. Objektif pada modul ini kita diharapkan dapat memahami model object state dan menjelaskan elemen-elemen yang terdapat pada UML state machine diagram. Sini ada gambar peta proses. Lalu pengenalan objek state. Objek state memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, keadaan suatu objek yang terdiri dari kumpulan nilai atribut tertentu untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan suatu objek yang mendeskripsikan sifat dari objek yang relatif pada eksternal stimuli. Modul ini mempertimbangkan definisi keduanya. Lalu di sini identifikasi elemen-elemen pada state machine diagram. Di sini ada contoh gambarnya. Transisi state. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Di bawahnya ada gambarnya, contoh gambarnya. Lalu struktur internal pada state nodes. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime, seperti pada gambar di bawah. State node merupakan state dari objek tunggal pada runtime. Contohnya entry, yaitu event menentukan tindakan saat masuk ke state. Exit, event menentukan tindakan saat keluar dari state. Do, event menentukan tindakan yang sedang berjalan. Kita juga dapat menentukan event yang spesifik dengan tindakan yang sesuai. Lalu melengkapi Hayfake state machine diagram. Transisi state merupakan perubahan yang terjadi pada saat runtime. Jadi ada contoh gambarnya. Di sini kita membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Yang pertama, gambarlah keadaan awal dan akhir untuk objek. Kedua, gambarkan keadaan stabil objek. Ketiga, tentukan urutan parsial untuk stable state pada lifetime dari objek tersebut. Keempat, tentukan event yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan transisi tindakan jika ada. Kelima, tentukan tindakan dalam event jika ada. Langkah pertama, mulai dengan kondisi awal dan akhir. Langkah kedua, menentukan objek state yang stabil. Langkah ketiga, tentukan urutan partial states. Langkah keempat, tentukan tindakan dan tindakan transisi, seperti pada gambar di bawah ini. Langkah kelima, tentukan tindakan dalam state, seperti pada gambar di bawah ini. Lalu setelah trigger event yang harus terjadi setelah periode waktu tertentu ditampilkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk menjalankan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Self-transition. Self-transition merupakan state transition dengan status yang sama untuk sumber dan tujuan dari transisi tersebut. Di sampingnya ada contoh gambarnya. Junction. Pada UML, junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa bagian. Dengan demikian dapat mengurangi duplikasi trigger events, guard, dan action. Contoh berikut menampilkan urutan state transition, order of event, evaluation of guards, dan action. Ini contoh gambar junctionnya. Choice. Pada UML, choice digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi ke beberapa fragmen, sehingga dapat mengurangi duplikasi trigger event, guards, dan action. Choice juga dapat menggunakan dynamic evaluation pada guards setelah bagian-bagian dari transisi sebelumnya telah dieksekusi. Di bawah ini ada contoh gambar. Contoh choice-nya. Ini ada gambar contoh choice-nya. Ringkasan dari modul 9 ini yaitu sebuah objek mungkin memiliki state yang mendefinisikan sifat yang unik untuk objek, dan